Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ya bertemu lagi dengan saya Fikri Alfian Faridi. Nah, dalam topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, jadi di sini saya sudah punya data nih yang akan kita olah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk lebih mempermudah dulu nih, kita rubah dulu nama dari tabel data-data tersebut. Nah, di sini saya sudah rubah namanya dengan aku. Saya mempermudah aja. Oke, jadi kita langsung aja masuk dalam proses perhitungan. Nah, ini pertama kita disuruh untuk menghitung jumlah datanya dulu nih. Jadi rumusnya sama dengan count kemudian dikali dengan nama datanya. Jadi kita beri nama aku. Yes, oke, dapat jumlah datanya. Kemudian kita cari nilai yang terbesar. Rumusnya yaitu sama dengan max kali sama dengan aku. Iya, dapat. Kemudian selanjutnya nilai yang terkecil. Rumusnya yaitu sama dengan min. Sip, udah dapat juga nilai yang terkecil. Kemudian di sini kita hitung nilai cari interval kelasnya. Untuk rumusnya itu sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, kita di sini nilai terbesarnya berapa? Nilai terbesarnya itu kita masukin 95, kita kurangin sama nilai yang terkecil. Ini enter, dapat dari nilai interval kelasnya. Kemudian untuk yang banyak kelasnya di sini dari perhitungan 1 plus 3,332 log n. N ini apa? N ini adalah jumlah data. Jumlah data kita adalah 80. Jadi untuk hasil perhitungannya yaitu kita dapat 7,28 atau kita bulatkan menjadi 8. Nah, kemudian kita masuk di perhitungan ini. Kita cari panjang interval kelas. Rumusnya yaitu sama dengan interval kelas dibagi sama banyaknya kelas. Kita ke sini 70, kita bagi dengan banyaknya kelas. Ada 8 di sini. Sama dengan 8,75 atau kita bulatkan jadi 9 aja. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu menentukan kelasnya. Jadi ini menentukan untuk pembagian kelasnya. Bagaimana data yang masuk, intervalnya bagaimana ini di sini. Nah, untuk panjang interval kelas pertama itu rumusnya itu sama dengan 2 kurung nilai terkecil. Masukin nilai terkecil 25 ditambahkan dengan panjang interval. Panjang interval itu panjang kelas ini 9 tutup kurung, kita kurangin dengan 1 sama dengan dapat 33. Oke, nah dari semua data ini kita masukin nih ke tabelnya. Nah, di sini kita dapatkan banyak kelasnya yaitu sama dengan kita dapat banyak kelas 8 kelas. Di sini saya akan buat 8 kelasnya. 1, 2. Oke, kita tarik ke bawah. Dapat 8 kelas. Oke, next. Jadi perhitungan selanjutnya itu kita masukin intervalnya. Intervalnya yang mana di sini ada batas bawah sama batas atas dari kelasnya. Pertama kita hitung batas bawah dulu. Untuk batas bawah yang kelas pertama kita masukin yang nilai terkecil. Jadi sama dengan nilai terkecil, kita enter masukin. Nah, untuk batas atas dari kelas yang pertama rumusnya yaitu sama dengan buka kurung interval ke bawah dari kelas pertama kita jumlahin dengan panjang kelas, tutup kurung, kita kurangin dengan 1, enter.
dapat. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah kita jangan lupa untuk memberikan di sini kita kasih tanda dolar supaya rumusnya dapat kita kunci. Dolar. Oke. Nah, kemudian buat untuk di kelas kedua yang di bawahnya rumusnya itu sama dengan TP atas dari kelas pertama ini kita jumlahin dengan 1. Enter. Nah, udah dapat. Nah, kemudian ini karena rumusnya bakal nanti sama, kita langsung copy ke bawah. Sama ini juga kita copy ke bawah. Nah, siap, udah dapat untuk TP bawah sama TP atasnya. Nah, setelah ini kita harus uji coba dulu nih apakah kemudian apakah udah benar apa belum. Nah, kita langsung masuk di perhitungan untuk frekuensinya nih. Untuk frekuensi itu rumusnya yaitu atau sebelum kita hitung frekuensi kita tentuin dulu ininya. Kita taruh nama dulu buat yang TP atas ini, kan nanti bakal dipakai. Ini kita kasih nama Budi. Oke, sama Budi di situ ya. Jadi untuk perhitungannya langsung aja. Pertama kita blok dulu semua, kemudian sama dengan frekuensi buka kurung aku koma Budi. Nah, udah dapat frekuensinya. Tapi tadi jangan lupa sebelum di enter tadi itu kita tekan tombol Ctrl Shift Enter secara bersamaan untuk dapatkan hasil ini. Nah, setelah ini kita uji dulu nih apakah betul atau salah hasil yang kita dapat ini. Ujinya dengan cara apa? Kita lihat apakah jika jumlahnya itu dapat 80 sesuai jumlah data kita, maka berarti frekuensinya itu benar. Ya, kita coba penilaiannya sini sama dengan sum kita enter. Ya, betul dapat 80. Jadi berarti perhitungan kita, rumus yang kita pakai sudah tepat. Lanjut, di sini kita akan lanjut untuk hitung titik TP atas. Nanti TP atasnya gampang aja. Jadi TP atasnya langsung kita masukin rumusnya yaitu sama dengan buka kurung titik atasnya ini. Oke, kita jumlahin dengan 1, tutup kurung, kita jumlah lagi dengan titik atasnya. Kemudian kita bagi, tutup kurung dulu, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, dapat nilainya karena rumusnya sama, langsung kita copy ke bawah aja. Oke, udah. Kemudian masuk di frekuensi kurang dari untuk frekuensi kurang dari rumusnya yang itu untuk kelas pertama itu sama dengan 0 ditambah dengan frekuensi kelas yang pertama. Oke, kita enter. Nah, untuk di kelas keduanya ada sedikit berbeda. Rumusnya sama dengan 0 sama dengan kita pakai di frekuensi kurang dari kelas yang pertama, kemudian kita jumlahkan dengan frekuensi yang kelas kedua. Nah,
Udah, karena rumusnya sama, langsung kita jumlahkan aja ke bawah. Udah. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan frekuensi lebih dari. Untuk frekuensi lebih dari, rumusnya yaitu sama dengan jumlah data kita kurangin dengan pi frekuensi 1. Oke. Untuk yang kelas keduanya yaitu rumusnya sama dengan frekuensi lebih dari kelas pertama kita kurangi dengan frekuensi kelas kedua. Sama dengan untuk pemilihannya rumusnya sama, kita langsung blok ke bawah. Oke, sudah dapat kemudian kita hitung nilai tengahnya. Nah, di sini buat nilai tengah rumusnya sederhana, yaitu sama dengan buka kurung titik batas atas kita jumlahkan dengan titik batas bawah kurung kita bagi dengan 2. Dapat hasilnya, kita tarik ke bawah, rumusnya sama. Oke, sip. Udah selesai semua ya. Jadi mungkin seperti itu cara kita untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata itu datang dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.